Kayak kalau MU kalah tuh pada seneng. Waduh. Jadi kayak kebawa-bawa lucunya aja gitu loh. Juve di UCL. Kayak di grupnya nih, pas Oh, di grupnya. Iya. Iya. Lolos saya dulu. Lolos saya dulu lah. Oke, kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa, Bung Ramzi? Daerah bikin mual. Oke, pembagian grup Champions League dan juga Europa League sudah. Iya. Dan Serie A wakilnya ya lumayan lah ya grupnya ya. Ya, cukup serem. Cukup serem. Lolos semua, artinya dari kualifikasi pun juga udah lolos ke babak grup utama. Ya. Ada 7 tim yang mewakili Serie A di Eropa ya. Betul. 4 Kita di bahas. UCL, 3 di UEL. Yuk, kita bahas Champions League dulu nih. Boleh. Oh, iya. Grup A, ya ini grupnya Bayern, Atletico, Salzburg, dan Lokomotif Moskow. Ya, Oke. tidak ada wakil Serie A di sana. Belum ada. Di grup B justru ada nih. Iya. Ada Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, dan bacanya gimana? Baca gimana? Mas? Mönchengladbach. 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 Oke nih Inter nih, peluang Inter nih. Sulit ini. Madrid musyawarah, Sulit. Shakhtar Donetsk. Kalau musim lalu Inter bisa ngebantai Shakhtar Donetsk di semifinal UEL. Tapi ya nggak tahu musim ini nggak ada jaminan untuk terulang sih. Dan yang lebih sebenarnya bukan Madrid yang gua bilang terberat, yang bisa jadi sih Mönchengladbach ini nih lawan tim Jerman nih. Oh iya. Ya, Susah juga nih. penyakitnya Kemarin sama Inter Dortmund ya. kan. Penyakitnya Inter kalau lawan tim-tim Jerman emang agak-agak kesulitan ya. Iya, musim lalu sama Dortmund, sekarang sama ketemunya Mönchengladbach. Memang nggak Ya, nggak tahu sih, mungkin beda materi pemain, beda kualitas, Ya. beda. Dortmund mungkin memang di atas Mönchengladbach ya, secara di atas kertas gitu. Ya mungkin Inter bisa lah mungkin menurut Ya, gua. cuman Madridnya ini juga jadi Iya. Ya, tahu sih. Madrid kan di Champions League beda nih. beda dia. Di La Liga nih kemarin dua tiga pertandingan awal Madrid biasa aja. Ya, menangin Tipis gitu loh. Seri bahkan kalau nggak salah ada serinya. Tapi kalau di UCL, waduh, rada lain. Tapi musim kemarin rada loyo sih. Iya. Iya betul. Dia semenjak CR cabut, Cristiano Ronaldo cabut, Hancur. belum nemu ya. Iya emang harus diakuin emang ada penurunan. Pastilah. Mendatangkan Eden Hazard cuman cedera-cedera mulu. Iya. Jualan kaos aja itu. Iya. Terus Ya lumayan lah Inter peluangnya Ada. 60%. Ada. Ada. Kalau dia bisa berhasil menang lawan Mönchengladbach aja menurut gue ya. Sisanya gue yakin. Maksudnya kalau andaikan Inter pun kalah sama Madrid tapi bisa menang lawan Mönchengladbach dan Shakhtar, Iya. yang mungkin kayak tadi Mas Adit bilang sempat dibantai sama Inter. Ya maksudnya mungkin musim ini bisa lah dia ngatasin Shakhtar lagi, tapi kalau dia bisa ngatasin Mönchengladbach udah aman ya, peringkat 2 aja masih oke gitu loh lolos. paling nggak 10 poin gua rasa udah bisa sih ngamanin tiket. Karena ini Conte pasti targetnya lebih besar dari musim kemarin Iya, di udah. Champions League khususnya ya. Udah Cuman nggak yang bisa gua ada jadi pertanyaan nih, bakal berubah nggak nih Conte mainnya di UCL? Apa sama aja Iya. udah? Ya. Kayak dia di Serie A, kayak musim lalu gitu loh. Itu sih yang jadi. Tapi secara kedalaman squad kan dia lebih baik. Lebih bagus Berharap. gitu. Mungkin ya berpeluang lah lolos ya. Mungkin. Gua nggak bilang pasti lolos. Ya. Terus di grup G, nah ini nih Nah, romantisme El Clasico iya. terjadi lagi. Ronaldo versus Messi lagi nih ada. Iya. Ada Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev dan Ferencvaros. Ferencvaros nih juara ya. Hungaria, Liga Hungaria. Juara Mas ya? Iya, juara. Dia dari kualifikasi juga ya. Dari kualifikasi dia ngalahin Celtic, masalah ngalahin Celtic. Lumayan nih. Dia bisa jadi tim kejutan, tapi ya biasanya Juve bisa lah ngatasin tim kalau yang kayak Bisa gini lah. sih. Nggak bisa mah kebangetan Pirlo. Iya. Setidaknya Barcelona pun nggak sesangar tahun-tahun sebelumnya ya. Ini ada Tapi reuni lumayan juga nih. nih, reuni Arthur Pjanic juga nih. Lumayan sekarang iya. pegang Ronald Koeman nih lumayan. Kemarin sama Villarreal menang 4-0 ya kalau nggak salah. Oh iya, Pjanic langsung ketemu Juve nih. Iya. Iya. Jadi ada Ronaldo ketemu Messi, ada Pjanic ketemu Arthur. Menarik itu. Menarik nih. Apakah Ronaldo versus Messi masih segahar Apakah tahun sebelumnya? siapa yang akan jadi juara grup? Nah, Taruhan. Itu juga. top skor nih. Juara grup aja. Barca lah. Barca. Juventus juara grup. Barca Iya, lah. tapi Barca di pot 2 ya sekarang ya. Makanya Karena kan nggak juara Iya. ini dia peringkat 2 dia. Dan di liga pun dia emang gak dapat trofi Nggak apa-apa dapat sih. apa ya di liganya. bener.
Terus grup C, ini Man City. Lu tadi salah bacanya. Salah ya? Harusnya lu ABC, lu malah ABG. Enggak apa-apa, anak muda ABG. ABG. Iya, Di grup C karena nggak ada waktu Serie A-nya. Iya. Ya, Cuma Porto, City, Olympiakos, Marseille. Cuman ini menarik juga ditonton sih, karena ada Marseille nih, ada si Villas-Boas kan. Iya, dan Marseille juga pot 4 ya. Iya, Dan siapapun yang ketemu Marseille ini bakal jadi grupnya lumayan berat nih. Gue penasaran sih Villas-Boas nih, udah lama nggak ngeliat dia gitu loh. Villas-Boas ketemu Porto lagi dong, reuni lagi. iya. Man City ya itu nggak usah dibahas lah. Ya nggak usah dibahas. Nah ini nih grup D nih. Neraka. Wis. Ya ini neraka. Favorit kita semua ada di sini. Neraka ini. Midtjylland. Yo, favorit kita Midtjylland gitu. Ada Atalanta. Ada Ajax. Ada Amsterdam. Ajax. Atalanta lawan Ajax nih. Ini yang main. Dan satu lagi Liverpool men. Iya, Ini lawan yang Jurgen Klopp ditunggu-tunggu nih. nih. Aduh. Ini yang kalau lu ingat musim lalu lah, maksudnya UCL musim lalu tuh gue selalu gue sempat ngomong gue paling tunggu nih Atalanta lawan Liverpool. Sayang musim lalu Liverpoolnya kalah sama Atletico Madrid. Oh iya. Gue tuh ngarep sebenarnya akhirannya kesampaian juga ini dream match-nya ada di grup D ini. Liverpool Atalanta. Ini bagaimana gegen pressing melawan Gasperini nih? Ya mirip sebenarnya gaya mainnya. Adaptasinya Gasperini itu sebenarnya mirip gegen pressing juga gitu loh. Cuman beda shape-nya aja nih. Kalau si Klopp itu pakai 4-3-3, Gasperini pakai skema 3 back, 3-4-1-2 atau berapa lah gitu. Sebenarnya pressingnya sama, ini bakal menurut gue sih bakal jadi pertandingan yang seru. Bakal terbuka gitu loh mainan. Ini bakal banjir gol juga bisa jadi. Di grup ini ya. Ajax sama Ini antara Liverpool sama Atalanta maksudnya. Oke. Bakal jadi banjir gol juga nih. Iya. Ya Ajax juga nggak bisa dianggap remeh nih. Ajax ya Erik ten Ajax Hag juga. dong. Hati-hati loh itu bola-bola pendeknya ngeri. Iya, Nah. Ini grup paling seru kayaknya sih. Grup paling seru nih. Karena gaya bermainnya tuh atraktif semua ya. Ya, menarik semua. Gaya main menyerang. Ya. Yang kesian ya Midtjylland ini. Midtjylland, iya. Di grup E nih ada Sevilla, Chelsea, Krasnodar dan Rennes. Nah Rennes ini katanya bakal mendatangkan dua Lord sekaligus. siapa aja itu? Rugani dan Dalbert. Wis. Wis. Alumni Serie A. Kan Alumni kipernya Serie A. Chelsea yang baru dari Rennes. Iya. Komendi ya. Mendy ya. Oh iya, langsung reunian. Langsung reuni. Gitu. Cuman Kamavinganya masih ya? Kamavinga tuh Rennes kan? Iya. Kayaknya masih. Ya. Masih ya Kamavinga ya. Nah ini nih mendingan Chelsea sama Sevilla deh yang lolos Iya sih. daripada dia ke Europa League terus Iya. juara. Iya, Sevilla ntar peringkat 3 juara lagi di Europa League. Iya, Sevilla ntar juara Europa League lagi. Ini DNA Europa League ini baru nih. Sevilla. Grup F. Grup F. Nah ini nih Lazio. Ada Lazio di sini. Setelah bertahun-tahun ya. Ya, bersama dengan Zenit. Nah ini reuni juga nih Ciro Immobile. Oh ya, Lawan Dortmund. Lawan Dan ada Club de Brugge. Club Brugge. Saya gimana sih? Klub Brugge. Club Brugge ya. Brugge. Ini apa sih Belgia mas? Iya. Belgia. Brugge. Dortmund, Zenit, Lazio, Klub Brugge. Ya. Ya maksudnya Lazio menurut gue cukup beruntung dapat lawan pot satunya Zenit sih. Iya. Nggak ketemu tim-tim raksasa gitu. Cuman Jadi hati-hati Zenit nih suka emang. nyolot nih hati-hati. Cuma kalau pas main tandang ke Saint Petersburgnya itu emang agak berat. Berat itu. Ya paling gitu aja. Jangan lupa ke Signal Iduna Park. Wis, Iya. Dortmund nih. Yo, Tapi nggak ada- nggak ada yellow wall-nya. Nggak bisa ngelihat ini gua. Udah ada loh. Koreonya. Tapi kan dikit koreonya kan gila. Dortmund tuh paling keren menurut gua. Bisa gemeter nih pemain-pemain Lazio. Nah Ini ini grup F ya. Ini peluangnya. peluangnya gimana nih? Lazio. Ada lah Lazio menurut gua. Bisa lah ya lolosnya. Bisa. Gua rada pesimis. Kenapa? Ya nggak tahu, maksudnya Zenit sama Lazio dalam akhir-akhir ini lebih sering Zenit nggak sih di UCL main? Ya, Iya, kan lebih pot satu pengalaman lah. emang. Iya. Jadi menurut gue ya rada susah ini ya. Mungkin lu pada bilang ada peluang, gue sedikit kurang kalau menurut gue. Karena Lazio tuh terakhir UCL tahun berapa? Mas? Udah lama banget. Kan di liganya juga masih kendor banget nih Lazio. Iya. Dari sebelum dari pas abis restart pandemi sampai sekarang musim baru tuh nggak ngeliat Lazio kayak sebelum break pandemi lah. Ini yang disayangkan sama Laziale ya. Karena Iya. apa? Ketika dia bermain dua kompetisi gitu, apalagi dia main Champions League, belanjanya tuh masih gaya Lautito Iya. banget. Iya. Gue berharap Lazio musim ini rada sedikit drop, jadi spot UCL musim depan buat Milan. Yo. Anda tidak boleh mendoakan yang jelek. Prok kayak nggak apa-apa dong. Dan di grup G tadi udah Tadi bahas. udah, Juve Barca, ya. Terus grup H nih. Ini dia. Ini dia nih. Grup neraka kedua katanya nih, Us. Iya.
Udah PSG lah ini juara grup. PSG sama Leipzig udah. MU enggak lu sebut enggak ini. nih. MU bisa menang lawan Istanbul Basaksehir aja udah lumayan. Iya. Itu juara Liga Turki loh. Iya, Jangan sembarangan gitu loh. Ini PSG punya dendam kesumat juga nih sama MU ini. Oh, comebacknya itu ya. Gara-gara Rashford. Ya apa yang oleh kan awalnya oleh itu. Yang terakhir Yang Buffon. Buffon. Iya. Ada dendam kesumat bisa dilibas ini MU kayaknya. Dan PSG pun ini kayaknya tahun ini harus jadi tahunnya dia nih. Maksudnya kayak kemarin masuk final. Udah kentang banget nih. Kemarin masuk final dan sekarang pemain-pemain kuncinya juga nggak Masih pada bertahan, cabut kan. iya. Neymar, Mbappe, Di Maria masih. Mauro Icardi udah dipermanenin ini kan. Iya. Gue bingung kalau ngomongin pemain kunci PSG. Buat di tim lain pemain ini tuh pemain kunci semua. Iya. Buat di tim lain pemain kunci semua itu. Drexler. Terus ada Di Maria. Siapa lagi? Verratti. Paredes. Thiago Silva doang yang cabut. Iya, tapi masih ada Marquinhos, Marquinhos, dan ada Kimpembe, Florenzi. Florenzi Florenzi juga masih ada. Ya, Florenzi kemarin ngegolin di pertandingan liga. Dan di liga pun dia menang banyak mulu kan. Kemarin juga menang gede kalau nggak salah. Ya, Sempat kalah yang ini 6-1. yang ribut tuh. Oh, yang Marcel. Marcel lah, Iya. itu dia. Andreas Vilas Bos. Vilas Bos, hati-hati makanya. City bisa out ini. Ya itu. Itu dari UCL. Tapi MU kenapa nggak dijagoin, Bu? Gua nggak tahu ya, gua ngeliat MU tuh nggak tahu sih apa, gua juga banyak apa teman-teman gua di Twitter tuh banyak yang apa kayak kalau MU kalah tuh pada seneng. Waduh. Jadi kayak kebawa-bawa lucunya aja gitu loh. Tapi memang kalau dari lihat penampilannya memang belum meyakinkan si Ole nih yang musim barunya. Iya, gue juga ngerasa belum tentu MU bisa ngalahin RBL. Iyalah. Iya. RBL apalagi Leipzig kan masuk 8 besar ya musim lalu. Dan udah nggak ada Werner tuh pas lagi lawan Iya. siapa? Waktu lawan yang terakhir tuh dia kalah sama siapa sih? Sama PSG ya? Sama PSG ya. Tapi masih oke gitu mainnya. Iya. Ya itu Leipzig susah ditebak juga lah ya. Ya yang Iya, jadi susah kuda tebak. hitamnya Istanbul Basaksehir nih. Wis. Iya atau Iya lah, jadi PSG, Leipzig, Istanbul, MU. MU nggak masuk Europa League juga nih. Oh iya ya. Nggak, maksudnya nggak kelempar ke Europa League gitu. Hah? Kan kalau dia peringkat 3 kan ke Europa League. Bisa lah, bisa. Canda aja gua. bisa. Bisa apa? Europa League. Bisa peringkat 3. Bisa berkati gua. Nggak apa-apa, MU semangat. Semangat Iya, MU. semangat. Oke. Oke, itu dari. Nah ini UCL tadi ya. ya Itu tadi UCL. sedikit recap ya. Mungkin yang peluang untuk lolos ke fase selanjutnya nih Juventus. Kalau diurutin dari yang peluang ya, Iya. persentasenya Juventus, Inter mungkin, Atalanta, Lazio kali ya. Atalanta, Sesuai sama peringkat musim lalu gitu. Iya, soalnya grupnya Atalanta nih berat tuh. Serius. Berat bentar. Berat. Bisa jadi dia kayak tahun lalu tuh. Kalau misalkan Ajax-nya ditukar sama Krasnodar gitu misalkan ya. Ya udah Liverpool Atalanta aman. Kan misalkan. Krasnodar Ropo gitu. Iya. Tahu banget gua pemain-pemainnya. Masih kenal gue pemainnya. Ya udahlah itu. Mungkin yang penonton nih punya opini lain, kayaknya Atalanta lebih berpotensi. silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ngobrol di Twitter dan di kolom komentar YouTube. Yang jelas Inter sama Juve nih targetnya emang udah lebih tinggi dari Champions League kan. Kalau nggak nggak bahaya lolos, buat kalau pelatih nggak lolos, masing-masing. iya nggak lolos grup itu udah dianggap kegagalan sih. Gagal itu. Ibaratnya kalau buat tekanan buat Gasperini ataupun si Simone Inzaghi itu nggak terlalu berat. Lebih santai, untuk lebih- Champions lebih ini League. ya. Terus di Europa League nih, Sekarang Europa League, Liga malam Jumat ya. Ya. Liga malam Jumat. Ini kita bahas yang ada tim talinya aja lah ya. Karena banyak grupnya sama Iya. bro. Banyak. Banyak ada MPL kalau nggak L. salah. Terus Ada 12 grup berarti. Iya, ntar dari gusuran dari Champions League masuk lagi. Masuk lagi, Iya, nambah lagi. Dan di kemarin kan Roma sama Napoli pot 1 tuh. Hmm. Nah, kalau Roma sih lumayan lah grupnya dapetnya. Iya. Young Boys, Yang bos CFR Cluj CFR sama Cluj, sama- CSKA Sofia. CSKA Sofia. Lo itu pernah ketemu Roma ya? pernah di Liga Champions waktu tahun-tahun 2000-an, Totti lah, 2006 2008 lah nggak salah. Eranya Totti lah itu. Iya, eranya Totti, iya. Just Young Young Boys Boys juga juga oke lah. lumayan ya. Langganan juga Eropa nih. Langganan Europa League dia. Ya, UCL juga kayaknya pernah deh. ya, Nah. bisa jadi kuda hitam juga sih yang boys ini. Ini ada pemain yang umur 35 gak di Young Boys ya? Nggak tahu, kenal banget gua pemain-pemainnya. Bosku. Soalnya namanya kayak anak muda Iya banget. anak muda Young Boys. Young Boys. Kalau Ashley Young masuk situ lucu sih. Yang Pas di tuh. Young Boys ya? Yang di Young Boys. Tapi paling tua. Iya. Senior aja. Ya Roma
si Fonseca sebenarnya ini bukan kompetisi yang asing sih kalau. Iya, dia dulu di Shakhtar kan. Shakhtar ya. Harusnya sih lumayan lah, apalagi ini tahun keduanya ya. Ya. Kita nggak tahu nih karena nih pertaruhan juga nih buat Fonseca nih. Betul. Iya. Misalnya tahun ini prestasinya turun lagi Roma, ya udah siap-siap ya kan. Out juga. Ada kabarnya Rangnick mau ke Roma. Waduh. Aduh, sakit hati gue. Udah nggak usah dibahas. Udah grup F. Terus Gitu aja. grup F nih Napoli. Grupnya Sociedad. berat ini menurut gue. Berat Napoli berat menurut gua. Sociedad main David Silva. Terus Ada siapa? Martin Odegaard. Martin Odegaard. Oh, Martin Odegaard lagi bagus-bagusnya lagi. Iya, David Silva terus ada Alkmaar nih baca gue nggak tahu gimana. Alkmaar, ya. Alkmaar. Eredivisie ya. Iya, sama Rijeka. Rijeka, Rijeka Liga mana? Kroasia. Kroasia ya. Kroasia. Dia Napoli pot 1 tapi dapatnya lumayan lawan-lawannya. Dan memang Napoli nih kayaknya hampir setiap ke kompetisi Eropa selalu satu grup sama tim Spanyol ya. Iya. Dan berat sih emang kalau ketemu tim Spanyol sih terus terang aja kalau Pernah tim ya maksudnya di UCL ketemunya Barca, terus pernah ada ketemu Madrid. Tapi dengan komposisi skuad yang sekarang nih Napoli Lolos. lolos ya. wajib gue bilang. Sociedad pun bisa tumbang dua-duanya nih lawan Napoli kalau menurut gue ya. Ya, Kandang dan kandang. satu Victor Osimhen menunjukkan. Ya. Terus di grup H nih. Nah, ini. ini nih. Ini berdarah-darah buat masuk ke grup H nya. Iya. Siapa tuh yang bener-bener? Milan siapa lagi? Woi. Darah-darah. Ini juga grupnya serem nih. Butuh penalti di menit 120 biar bisa dapet adu penalti. Penalti yang panjang ya. Penalti yang panjang. Dan melelahkan. Donnarumma sama kipernya dia juga ngaco aja nendangin, biasa nendang goal kick, nendang penalti ya kan. Ke atas. Itu Itu ada dibantu angin juga, Bung. Bantu angin. Terus ada Celtic, Nah, Celtic nih. Sparta Praha, Milan dan LOSC atau Lille ini lah, Lille. Rafael Leao nih. Iya, mantan klubnya Rafael Leao. Kemarin tuh Lille tuh ya bintang-bintangnya pada cabut juga ya. Emang Lille tiap tahun jual kayak dari sebelumnya kan ya kemarin kan Osimhen sama si Pepe. Gabriel Magalhaes tuh. Sebelumnya Pepe. Sebelumnya ya Nicolas Pepe. Emang Pepe, Magalhaes, Emang Rafael Leao. model bisnisnya Lille tuh kayak gitu. Emang jual pemain terus. Cuman kan kita nggak tahu nih Mas, ada lagi tiba-tiba Bisa pemain yang jadi. bagus sih kan. Tahu Toto ada aja gitu. Iya, yang tadinya nggak begitu di ini ya, nggak perlu diperhatiin ya. Nah, dari kacamata Mas Adit nih, di antara tiga tim di grupnya Milan siapa yang paling ini nih berbahaya lah? Maksudnya sebagai lawan Milan atau Sebagai lawan. Nah, kalau sebagai lawan Milan sih gue lebih ngeri Lille sih. Iya. Lille sih lebih ngeri kalau gue bilang. Karena emang kalau Liga Prancis tuh pasti banyak pemain-pemain berbakat yang itu tadi yang kita nggak tahu kekuatannya. Tapi pasti bisa nyulitin gue bilang. Nah, kalau Lille itu. Celtic nggak Celtic? Lille tuh lebih, kalau nggak tahu ya, tim Prancis tuh gue lihat kecuali PSG ya, maksudnya yang nggak Membintang. maksudnya bintang semua, dan itu kebanyakan juga bukan pemain Prancis yang jadi bintang di situ ya. Mbappe ya, kecuali Mbappe. Nah kalau di klub-klub yang di bawahnya Marseille, Lyon segala macam itu kan masih banyak orang Prancis itu permainnya cepet-cepet loh. Iya. Secara speed tuh pada ngebut-ngebut orang Prancis. Dan ya Milan selalu kesulitan lawan tim yang ngebut-ngebut Itu emang. gue bingung kalau Iya. masih berhadapan sama Conti, Calabria, sayap-sayapnya itu loh. Ya Gabia apalagi kalau Gabia main. Simon Kier yang larinya begitu lah gitu, maksud gua rada-rada ngeri juga nih kalau lawan dibanding Celtic. Menurut gua udah Milan nggak kalau ngelawan semas dia, dulu. kalau lawan tim yang fisik Milan masih bisa ngelawan. Kalau gue bilang masih bisa. Kalau lawan yang speed gini rada Iya, ngeri sih gua, speed ngeri yang ya. skillful gitu ada rada-rada ngeri emang. Celtic udah lewat lah masanya menurut gua ya. Dulu waktu ketemu Milan pun itu kan di Di UCL. UCL zaman dulu. Itu ada Nakamura, nggak tahu siapa lagi lah, dan dia masih juara mulu di Liga Iya. Scotland itu kan. Tapi ini Milan sebenarnya undiannya tuh bisa gimana ya? Ada hokinya juga tapi ada ruginya juga. Yang hokinya Milan tuh nggak ketemu tim kayak Arsenal Iya, atau Spurs Hotspur. atau Benfica atau kayak siapa lagi tuh Sporting ya. Itu Milan malah ketemunya Celtic kalau yang pot 1. Tapi di pot 4-nya sayangnya ketemunya Lille gitu. Bukan klub-klub yang antah berantah gitu. Lagi. Jadi artinya ini pertandingan semua pertandingan yang dijalanin Milan tuh waspada semua statusnya tuh. Nggak bisa Iya sih. anggap enteng. Tapi untuk apa ya? Untuk laga away-nya nggak terlalu jauh lah Mas. Iya mainnya nggak Dibanding terlalu jauh. dibanding Roma gitu ya, misalnya. Iya mau mesti ke Rumania, ke Bulgaria ya perjalanannya ya. Perjalanannya iya, karena kan cukup riskan juga nih kalau misalnya travel di capek juga di ya. era Iya. COVID kayak gini Covid, apalagi kan. Iya iya.
Iya. Maksudnya mengurangi jalur-jalur bandara gitulah. Emang ke UK dari Italia nggak jauh? Kemana? Itu Celtic. Celtic Ya, paling lumayan lumayan. jauh sih emang Celtic. Cuman tapi kan nggak ke Eropa Timur gitu loh. Iya sih, bahkan zona ya. Paling ya ke Ceko paling Ya, jauh ya. Ceko Mas. itu Praha Iya ke kan. Ceko doang ya. Kalau Napoli ya itu lumayan deket juga lah ya. Spanyol, Belanda. Ya, Belanda. Belanda kan masih Belanda, Kroasia tetangga itu lah. dekat-dekat semua. Iya. Kalau kemarin kan dia Champions League laga terjauhnya apa ya? Red Star ya? Enggak restart sih masih dekat sih. Musim sebelumnya ya? Kayak yang Red Star. yang sebelumnya ketemu apa Karabakh itu apa tuh Azerbaijan itu mah Roma dulu ya. Oh, Itu jauh banget itu. Roma tuh jauh-jauh tuh emang. Jauh. Selalu jauh dia dapetnya. Apalagi sekarang nih. Ke Moskow ke Rusia. Rusia. Ya kan? Itu ya pas sono lagi gede banget lagi. Iya. Ini Roma harus jaga ini juga Jaga nih. kondisi. Jaga kondisi juga nih. Mana kedalaman skuadnya kurang ya kan? Belum belanja banyak itu loh istilahnya. Semoga yang tim-tim yang berpartisipasi di UCL atau WL aman-aman aja lah ya. Iya. Ya, paling nggak mudah-mudahan semuanya lolos ke babak knockout lah ya. Buat Ya, bantu-bantu semoga ini harus sih lah. apa Koefisien Itali lah gitu. Naikin gitu. Iya. Ya nanti kalau udah di babak knockout ya itu urusannya Udah nggak apa-apa udah lah. beda lah gitu. Pressure-nya udah lebih tinggi lagi gitu. Ya udahlah. Ini karena kebetulan maksudnya tim ini juga masih favorit lah untuk di liga nih. 7 tim ini ya yang ada di zona Eropa nih pembagian ininya kan pasti lebih tuh. Kedalaman skuad terus rotasi ini harus lebih perhatiin lagi nih. Ya kita sih berharapnya lolos semua lah ya. Lolos semua lah. Nggak apa-apa lah mau lolos berdarah-darah juga. Ya minimal runner up lah. Iya gitu loh maksudnya. Yang penting lolos jangan apa enggak. Dan untuk yang favorit ya kayak Napoli atau Juventus di Champions League itu harusnya bisa lah menjawab kepercayaan ini fans Serie A gitu. Juve di UCL. Kayak di grupnya nih pas Oh, di di grup. grupnya. Iya. Iya. Lolos aja dulu. Lolos aja dulu lah. Terlihat ragu Anda. Ya gue bukan yang gimana maksudnya. Lolos aja dulu dah udah gitu aja. Ya maksud gue Napoli sama Juventus ibaratnya harusnya lolos. Iya harusnya Di lolos. Champions League karena mereka kan ada di pot 1. Ya udahlah, cukup sampai di sini. Untuk Oke. para tifosi yang punya opini lain tentang tim Serie A di Eropa, silakan komentar aja. Terutama untuk Juve. Dan mungkin ada fans MU yang juga suka Liga Italia. Boleh. Oh nggak bisa men, saya MU pasti lolos. Ya silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kan ada itunya kan di sini Apa? ada sepupunya ini kan. Ada. Ada. Siapa? Inu. Oh ya nggak datang ya. Nggak datang orangnya. Ya udah. Oke cukup sampai di sini. Yap. Ciao. Ciao.